Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 16. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Aisian hamoraonna dosa luhut hita majalo, ima asini roha naso marnamottok. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan anugerah atau kasih setia dan kasih karunia yang melimpah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua melalui Yesus Kristus. Anugerah ini tidak hanya diberikan sekali, tetapi terus mengalir dalam kehidupan kita, memberikan pengampunan dosa, penyertaan dalam menjalani kehidupan kita, dan kekuatan untuk melawan segala yang jahat. Ini bentuk cinta kasih yang melampaui segala pengertian kita, karena Tuhan Allah mengaruniakannya bukan karena kita layak dan berhak, melainkan karena kemurahannya yang tiada duanya dan dari kepenuhannya. Sebab Tuhan Allah melimpah dengan kasih karunia, tidak ada ukuran dan tidak ada batasan. Kesadaran akan limpahan kasih karunia Tuhan Allah ini hadir ketika seringkali kita merasa tidak cukup baik, ketika kita merasa penuh dengan kesalahan atau merasa kurang layak untuk menerima kasih Tuhan. Rasa berdosa yang hanya bermuara kepada penyesalan tidak akan pernah menjadi solusi atas pertobatan dan pembaharuan. Tetapi dengan menyadari limpahan kasih karunia Tuhan yang selalu tersedia setiap saat sepanjang waktu, maka kita dapat menuangkan penyesalan itu ke hadapannya yang penuh pengampunan itu. Maka firman Tuhan mengingatkan kita bahwa anugerah Tuhan tidak bergantung pada apa yang telah kita lakukan atau pada siapa kita ini, melainkan pada kasih karunia Tuhan yang tak terbatas. Dari kepenuhannya kita terus-menerus menerima kasih karunia yang baru setiap hari, yang memungkinkan kita untuk dibaharui setiap saat sampai kepada suasana dan keadaan hidup dalam damai dan sukacita. Sahabatku semua, orang-orang yang hidup dalam kasih karunia pasti akan selalu bersyukur. Setiap hari kita bisa mulai dengan mengakui kasih karunia yang telah kita terima dan bersyukur atasnya. Ini bisa dilakukan melalui doa-doa dan meditasi, mengingat betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Kemudian tugas kita adalah memberi kasih karunia itu kepada sesama. Karena kita telah menerima kasih karunia yang melimpah, kita dipanggil untuk memberikan kasih karunia itu kepada orang lain. Dalam interaksi sosial kita sehari-hari, kita bisa memilih untuk lebih sabar, lebih pengertian, mengampuni, dan murah hati terhadap orang-orang di sekitar kita. Keadaan menuntut kita untuk tergesa-gesa dan terburu-buru, mengajak kita untuk lebih mementingkan diri kita sendiri dan menjadi egois, mendendam, dan tidak peduli. Tetapi kasih karunia yang sudah dilimpahkan Tuhan kepada kita mengarahkan kita untuk bersabar, pengertian, mau mengampuni, serta murah hati dan peduli. Mari menyadari dan mensyukuri anugerah yang melimpah dari Tuhan kita itu, menerimanya dengan hati yang terbuka dan membagikannya kepada orang lain, sehingga kita bisa menjadi saluran berkat dan kasih bagi dunia di sekitar kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.